Dan di sana ya ada kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan yang sekarang. Itu udah cita-cita semua orang sih. Karena tadi gue nggak jahat-jahat banget, masa enggak sih? Jangan dong kalau bisa, beda tipe. Beda tipe. Kenalan terus. Yakin-yakin dulu aja, gimana sih? Setuju, karena lagu Ariel kan tak ada yang abadi. Nah itu. Juga ya. Iya pernah lah pasti. Kok seru banget? Bukan apa ya, bingung juga jawab apa ya. Halo, nama gue Alvin, profesi gue sebagai dosen. Halo, nama gue Boy, profesi usaha tapi terancam. Halo, nama gue Silvi, bisa dipanggil Cipoy. Profesi gue pegawai swasta. Halo, aku Amanda, umurnya rahasia, profesi pengusaha kreatif. Boleh, nama saya Patra, profesinya host dan juga MC. Halo. Kenalan terus. Serius sih aku. Pernah, ya bayangin aja kalau gue mati itu kayak gimana, maksudnya tiba-tiba atau karena gue sakit, pasti gue kadang ada mikir-mikir kayak gitu sih. Pernah. Gimana ya? Kayak gue sih bukan ngebayangin kematian ya, tapi kayak ngebayangin orang-orang nangisin gue nggak ya? Atau siapa aja yang nangisin gue waktu gue meninggal gitu di peti mati gitu. Lo bayang nggak sih? Kayak pengen nyari perhatian gitu ya? Enggak ya? Pernah, ya udah pernah sih emang. Jadi kayak gue ngebayanginnya mati karena umur sih. Gue nggak mau mati karena sakit penyakit. Jadi pokoknya umurnya udah tua, terus kayak ngebayangin tidur di peti mati, dikelilingin orang-orang terkasih gitu. Menyedihkan. Belum pernah sih. Ya, takut lah. Gak usah ditanya dong, kenapa takut mati. Ya karena belum benar hidupnya, masih ya gitulah pokoknya. Pernah. Tapi lebih ketakutan mati karena apa gitu. Karena berhubung sering naik angkutan umum kayak Gojek atau Grab, kadang tuh kalau hampir keserimpet udah takut aja gitu. Takut lewat gitu. Karena berhubung sering dapet broadcast yang kejadian-kejadian kayak gitu, takut malah kejadiannya kayak gitu. Kok seru banget? Kayak mana ya, maksudnya kalau kematian itu apa ya, kalau sebagian orang mungkin satu hal yang menakutkan kan, tapi kalau buat orang percaya mungkin kematian itu sesuatu hal yang dinanti-nanti kali. Kalau buat gua kematian itu, bukan apa ya, bingung juga jawab apa ya. Kalau kematian itu buat gua ya berarti sudah selesai sih. Dulu takut, kalau sekarang sih kayaknya nggak takut dah. Kenapa? Ya kita kan akan satu persatu akan meninggalkan dunia gitu. Jadi kalau buat gua nggak takut sih. Gitu. Asal matinya normal aja sih. Maksudnya nggak mati karena tabrakan atau mati karena apa gitu. Tapi sebenarnya kalau ditanya pribadi nggak takut sih. Takut ya, karena belum siap-siap banget sebenarnya, kayak belum banyak yang dikerjain aja gitu selama di bumi. Mungkin lebih takutnya ya abis kematian itu sih. Kadang ngebayangin abis kematian itu, aduh gue gimana ya nasib gue gitu. Kalau gue sih, kalau namanya mati gue nggak takut ya. Karena ya namanya juga udah takdir kita, cepat atau lambat kematian itu pasti akan kita jumpain. Setuju, karena lagu Ariel kan tak ada yang abadi. Nah itu. Hopefully, kalau Tuhan mengizinkan, aku pasti maunya masuk surga. Kalau untuk sekarang rasanya kayaknya masih belum. Karena masih berasanya ada hal-hal yang gagal lagi untuk ngelawan cobaan-cobaan gitu. Masih banyak lah. Harapannya sih ke surga ya, hopefully.
Eh, eh, dari skala 1 sampai 10 mungkin 6. Karena gue kan anaknya nggak macem-macem sebenarnya. Tapi ya belum tepat banget juga sih kelakuan gue gitu. Masih banyak salahnya juga gitu. Kalau boleh tahu. Harapannya, karena gue mikir diri gue nggak jahat-jahat banget ya. Harapannya sih gue pasti masuk surga. Ya, kayaknya sih iya. Kayaknya sih. Karena tadi gue nggak jahat-jahat banget. Masa enggak sih? Harapan gue dan tujuan gue tentu ke surga dong. Harus yakin. Karena ya kan nggak mungkin juga ya gue pilih ke neraka. Pasti gue dan lo semua pasti milih juga ke surga gitu. Dan di sana ya ada kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan yang sekarang. Itu udah cita-cita semua orang sih. Surga lah. Yakin dulu aja, gimana sih? Di mana? Yakin. Ya, karena aku mau belajar. Asik. Belajar untuk wow. Ya belajar hidup benar, terus ya berubah. Pokoknya lebih bener lah. Ke surga, yakin dong. Karena gue yakin kalau kita berbuat baik, terus kita ngelakuin kehendak Tuhan, gue sih percaya kita akan masuk ke rumahnya. Janjiin lebih setia pada Tuhan, berbuat lebih baik lagi, ya kayak gitu lah. Berarti pas gue hidup nih, apa ya, gue akan lebih baik lagi. Janji. Apa ya? Wah, susah nih pertanyaannya. Gue janji untuk gak bakal ngelawan orang tua. Yaelah, anak bocah banget jawabannya. Terus. Karena emang paling dosa terbesar gue itu sih, lawan orang tua. Yang bisa aku janjiin kalau aku masuk surga, aku bakal promosi ke Tuhan. Aku bisa jadi seniman handalnya Tuhan. Tuhan, aku janji aku akan berubah. Apa ya? Gue nggak bikin janji sih, tapi gue nggak punya janji apa yang gue harus yakinin Tuhan untuk gue masuk surga. Tapi dengan apa yang gue jalanin, gue sih yakin gue masuk surga. Kalau dari ajaran firman Tuhan ya, kita ya di sana menyembah Tuhan, kemudian ya ketemu sesama kita. Ya intinya kita di surga memuliakan Tuhan lah. Gue pengen ketemu lagi orang-orang yang ya keluarga gue gitu. Karena kan orang tua gue juga gue nggak terlalu memori akan mereka tuh gue nggak terlalu banyak gitu. Jadi gue kayak pengen ketemu orang-orang yang keluarga gue yang sering diceritain tuh baik-baik, tapi gue nggak tahu mereka yang mana, mereka siapa gitu. Pengen ketemu mereka sih. Kerja lagi kayak di bumi, cuman tanpa dosa. Asik. Ngapain ya? Tapi kan yang didengar ya, di sana katanya ada kehidupan. Berarti aku mau di sana tuh kerja. Terus ngelakuin kesukaannya aku. Kesukaannya apa? Makan, masak, nyuci, beres-beres, gitu-gitu. Rumah gua aja. Tapi kan di bumi kan sementara. Kan kalau katanya kan surga itu kan kita meneruskan pekerjaan kita yang di bumi, tapi yang the best versionnya kan. Nah, jadi aku baik lagi kalau Tuhan mengizinkan, aku mau lanjutin profesi di sini, tapi lebih the best lagi buat Tuhan di sana. Tetap gambar, tetap kreatif. Ya kalau kita udah di surga kan berarti puncak kehidupan abadi gitu. Berarti ya
ada di samping Allah Bapa dong di surga. Gue nggak pernah ke surga, jadi gue nggak tahu mau ngapain di sana ya. Tapi gue belum ada bayangin sih surga itu kayak gimana, karena kan banyak versi ya, orang-orang versi A cerita surga begini, versi B gitu. Jadi kalau buat gue sih masuk surga ya katanya hidup abadi bersama Allah Bapa, ya gue pikir itu gitu sih. Surga itu indah dan keadaannya sama seperti bumi ini. Ya keadaannya sama seperti bumi yang kita lihat sekarang ini gitu. Tapi keadaan manusianya, kehidupan sosialnya beda dari bumi ini. Jadi bisa disebut dengan bumi baru, langit dan bumi baru. Yang gue percaya, yang gue yakinin surga itu sama kayak yang kita alami hari ini di bumi, tapi nggak ada dosa aja. Itu yang gue tahu. Surga itu karena dari dulu dengerin khotbahnya Bapak, surga itu ya seperti bumi, manusianya bekerja, melahirkan, membesarkan anak, bekerja, cuman ya bedanya tanpa dosa gitu aja. Bapak Erastus Sabdono. Iya, kalau aku bayangin sih ya kayak aku di bumi, cuma di sana nggak ada orang jahat lagi. Surga itu kayak apa? Surga itu yang pastinya no more sadness, no more pain, semuanya udah. Itulah tadi the best version, udah yang terbaiknya di sana. Jadi nggak ada lagi kesedihan, kesakitan ya tadi lah gitu. Versi aku ya, kalau surga itu damai, tenang, hidup berdampingan dengan Tuhan yang kita sembah, yang kita puji, gitu sih. Sekarang bagaimana kalau ternyata kalian yang dipertanyakan dengan pertanyaan yang sama? Apakah kalian berani untuk menghadapi kematian kalian? Bagaimana kalian membayangkan kalau kalian sudah ada di ujung waktu kalian, di ujung umur kalian, dan kalian gak bisa bikin apapun, hanya bisa pasrah. Kalau kita membayangkan di saat kita di dalam kondisi seperti itu, kita hanya bisa berharap kepada satu pribadi, yaitu Tuhan. Karena memang tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Tuhan. Mau uang sebanyak apapun, harta sebanyak apapun, teman-teman sekuat apapun, itu tidak akan bisa menolong kita atau menyelamatkan kita dari apa yang dinamakan dengan kematian. Nah, banyak banget orang yang takut sama kematian. Tetapi sebenarnya kematian adalah salah satu atau bahkan satu-satunya realita hidup yang pasti akan kita temui. Sekarang mungkin kita bisa berharap mau jadi orang sukses, jadi orang kaya, jadi orang berhasil. Tetapi itu adalah sebuah realita yang hanya kita harapkan. Bukan realita yang pasti 100% dapat kita dapatkan. Ya misalkan karena COVID ini. Kan kita nggak bisa ngomong apa-apa nih. Ataupun mungkin one day kita sakit apa ataupun ada masalah keluarga apa, jadi kita nggak bisa menggapai impian kita. Tetapi kalau berbicara mengenai kematian teman-teman, itu adalah sesuatu yang 100% akan kita hadapi. Nah, kalau kita akan menghadapi sesuatu yang pasti akan kita hadapi, 100% loh kita hadapi, artinya adalah kita harus mempersiapkan hidup kita. Kita harus siap-siap untuk bisa menghadapi hal itu. Mau takut gimana pun ya lo akan face it. Lu mau seberapa tegang pun, seberapa nggak siap pun, kita harus menghadapi itu. Jadi kenapa kita nggak siap-siap? Kenapa kita nggak memprepare diri kita agar bisa memandang kematian sebagai sesuatu yang kayak, oke, gue siap untuk menghadapi hal ini. Di dalam Filipi 1 ayat 21, Paulus mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi seorang Paulus, seorang yang benar-benar menginjil, melayani Tuhan dengan berbagai macam kesukaran dan ancaman kematian yang dihadapi, dia bisa berkata seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu di dalam hidupku ini aku mengabdikan hidupku seutuhnya untuk Dia, dan aku tahu hanya Dialah yang bisa menyelamatkanku dari
kematian yang berujung kepada kebinasaan kekal. Hanya Tuhan. Karena itu ia mencurahkan hidupnya sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Nah, dari contoh hidup Paulus teman-teman kita bisa belajar. Bukan artinya kita jadi penginjil, kita pelayanan ke kampung-kampung, ke daerah-daerah, ataupun kita jadi pendeta. No. Bukan berbicara mengenai hal itu. Tetapi kita berbicara mengenai kepada siapa kita mempersembahkan hidup kita. Kepada siapa kita menyerahkan kesenangan kita. Dan kepada siapa kita berbakti. Nah, kalau kita melangkah dalam kehidupan seperti itu teman-teman, saya yakin lambat laun pelan-pelan kita akan berani menghadapi kematian. Pasti loh. Kalau at the end kita nggak ready ya nggak akan pernah ready sih. Kematian itu sesuatu yang harus kita siapkan. Nggak bisa kita, ya ntar siap sendiri deh. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita pasti harus mempersiapkan. Karena itu lewat sharing singkat saya hari ini, lewat pertemuan kita di Paradox pada hari ini, tentu kita jadi harus memiliki satu sudut pandang yang baru. Bahwa kematian adalah suatu hal yang pasti. Karena itu aku harus mempersiapkan diriku dengan aku mengabdi kepada Tuhan. Mengabdi sama Tuhan itu gak ada ruginya kok. Kita menyerahkan hidup kita akan dijaga, dilindungi, diberkati. Dan segala kebutuhan kita akan dicukupi. Segala kebutuhan ya, bukan berarti berlimpah-limpah, belum tentu. Tetapi dengan penjagaan Tuhan, tuntunan dan pendewasaan Tuhan, kita akan dibawa kepada satu level di mana kita siap untuk menghadapi kematian kita. Jadi teman-teman semua, yuk kita mengabdi kepada Tuhan. Jadi kita gak pernah takut mati lagi. Dan kita memandang kematian adalah suatu hal yang melegakan. Karena kita akan lepas dari setiap masalah kita dan kita akan menghadapi Tuhan. Dan bersama-sama dalam sukacita kekal selamanya. Good luck. God bless. Apa ya? Arti mereka... Jadi mungkin memori gue sama dia tuh sedikit. Siapa yang nyuruh pilih? Sini gue pilih dua-duanya. Mungkin ada yang lebih mengecewakan, tapi itu yang gue ingat. Kok sebagai gila-gila sebagai deh? Kalau aku masih banyak kurangnya, maaf. Ya nangis gue. Kalian tuh jahat.